Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Mama Aira. Terima kasih ya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga yang selalu support di channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang kepada benda-benda semua yang baru bergabung di channel YouTube Mama Aira. Seperti biasa, video kali ini yaitu tentang evaluasi budget di week ketiga kemarin, yang yaitu tanggal 17 sampai 23. Terus update saving challenge dan sinking fund, lanjut ke stuffing di tanggal 24 yaitu di week keempat ya. Oke, sebelum aku mulai evaluasinya, aku mau sapa-sapa dulu nih bunda-bunda semua. Halo bunda-bunda semua, gimana kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezeki, serta diberikan kebahagiaan bersama keluarga kecil kita ya. Dan yang sedang sakit, aku doakan semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas seperti biasanya lagi ya, amin. Nah, lanjut ini yaitu pertama ada di pegangan, itu sisanya alhamdulillah di Rp6.000, alhamdulillah. Sedikit banyaknya kita wajib syukuri ya, karena itu bisa kita masukkan ke saving challenge. Yang nggak punya saving challenge bisa isi di sinking fund juga ya, nggak apa-apa. Nah, lanjut ini food, tumben ya ada sisa Rp5.000. Biasanya itu habis, ini ada sisanya, alhamdulillah. Nggak apa-apa ya, sedikit banyak kita wajib syukuri ya. Lanjut ini yang lain habis, gas galon, bensin, family dan lain-lain, terus bills habis, itu semua habis ya. Dan itu ada sisa, bukan sisa sih, itu di saving ya, 15% 20% dari budget harian aku. Nah, untuk sisa di week ketiga yaitu Rp11.000, menurun ya dari minggu kemarin, tapi ya nggak apa-apa deh, yang penting ada sisanya ya. Oke, ini untuk saving aku keluarkan dulu. Ini seperti biasa ya, saving ini aku tambahkan 15.000 di week ketiga, karena di week ke-1 dan ketiga itu kan budget untuk sinking fund kebutuhan itu ada 45.000, jadi wajib aku tambahkan 15.000. Kenapa aku tambahkan 15.000? Karena di bulan November ini tanggal 1-2 itu kan aku keluar kota, jadi tanggal 1-2 itu nggak ada uangnya, jadi aku tambahin di itu sinking fund, itu aku tambahin di keuntungan jualan pulsa aku ya, sedikit aja, nggak apa-apa, yang penting bisa ditambahkan untuk sinking fund aku ya. Nah, lanjut ini aku akan memasukkan uangnya ke dalam kaleng bekas rokok ini untuk saving challenge ya. Ini aku nabungnya santai ya, sesuai dengan sisa budget. Itu kalau sisa budgetnya banyak, berarti aku tambahinnya banyak ya. Kalau sisa budgetnya hanya segini, dapat 4 lembar, gak apa-apa, kita nabungnya santai ya, karena ini kan hanya saving challenge, itu hanya berdasarkan sisa budget aja ya. Kalau ada sisa, alhamdulillah. Kalau sisanya sedikit, ya alhamdulillah juga ya, yang penting ada yang keisi ya, meskipun itu hanya beberapa kotak aja. Nah, ini hanya dapat 4 kotak, 2.000 ada 3 lembar dan 5.000 selembar, nggak apa-apa, yang penting ada sisa. Oke, aku mau disclaimer dulu ya, video kali ini aku nggak bermaksud sama sekali, tidak bermaksud pamer, ria, sombong atau apapun itu ya. Di sini aku hanya sekedar sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan harian di keluarga aku. Jadi kalau ada bunda-bunda semua yang punya penghasilan harian, monggo dicoba ya, siapa tahu aja bisa sesuai sama bunda-bunda semua. Nah, kemarin juga ada yang tanya, Bun, gimana nih, dia selalu over budget untuk uang-uangnya itu. Nah, terus aku jawabnya, yang kalau ada yang minus gitu di pengeluarannya, itu kita tambahkan ya sedikit aja, terus kita evaluasi. Kalau emang ada sisa, berarti
yang kita tambahkan itu berhasil ya. Tapi kalau nggak ada sisa berarti kita tambahin lagi gitu. Terus yang penting itu adalah niat dan konsisten, karena kalau nggak ada niat dan konsisten itu susah ya bun. Jadi kayak pos untuk belanja mingguan gitu, kalau kita ambil untuk keperluan lain kan nggak nggak bagus ya. Jadi kalau ada untuk belanja harian itu harus memang dipakai untuk belanja harian, untuk belanja mingguan itu harus dipakai juga untuk belanja mingguan ya, kayak untuk beli apa, kecuali ada kayak orang sakit atau keluarga yang sakit itu, makanya kita harus jaga-jaga dengan uang dana darurat gitu. Jadi itu aku harus setiap minggu itu aku tetap sisihkan ya untuk tabungan saving itu, karena itu untuk dana darurat ya. Jadi kalau misalnya besok-besok itu kepake, itu bisa kita ambil ya. Kalau misalnya memang ada yang mendadak, itu bisa kita ambil. Nah ini kayak sinking fund aku ini banyak yang tercoret-coret itu karena memang aku pakai ya. Jadi uangnya aku ambil, emang dana darurat gitu ya, karena ini kan ada keinginan juga. Jadi itu aku ambil di situ ya. Terus kemarin juga di dana darurat itu juga aku sempat ambil. Kalau emang kita perlu ya kita ambil, yang penting itu dalam keadaan darurat ya, dan gak ada uang sama sekali gitu, bisa kita pakai ya. Nah lanjut, ini aku terlalu banyak curhat kali ya. Ini pertama tadi itu di sinking fund dana darurat aku tambah 50.000, jadi totalnya kemarin tuh udah ada di 150.000 ya saldonya. Nah ini di kebutuhan itu aku tambah 45.000 lagi, jadi saldonya itu sudah ada di 345.000 ya, karena 300 itu yang week ke 12 itu kemarin November itu dapatnya 300. Nah ini aku tambah lagi 45.000, jadi totalnya 345.000. Alhamdulillah. Lanjut, ini di mana lagi tuh, investasi. Ini investasi nih aku nanti akhir bulan aku simpan lagi ya di tabungan pegadaian. Itu kemarin tabungan pegadaian aku ada potongan ya, potongan tahunan gitu 35.000, jadi tuh kepotong di saldo pegadaian aku. Nggak apa-apa deh, itu kayak potongan per bulan per tahun itu 35 atau 30.000 kemarin aku lihat. Nggak apa-apa, yang penting masih aman ya di situ. Nah lanjut, ini aku tambahkan 25.000 lagi untuk diinvestasi, jadi totalnya itu udah ada di 75.000 ya. Mari kita hitung sama-sama. 50, 55, 60, 65, 70, 75. Pas ya. Ini di 75.000. Oke, ini semua udah. Ini sinking fund aku taruh di dompet juga ya, biar aman gitu. Jadi kebawa semua. Dan dompet aku ini mini sekali ya, dompet kartu, tapi aku suka itu kemana-mana itu simple ya bawanya. Ini rencana aku mau ganti sama dompet aku sebelumnya, tapi yang binder A7 itu, tapi susah ya kalau kemana-mana itu bawa motor, terus aku hanya pakai bawa dompet sama HP doang tuh susah ya. Jadi aku pakai yang ini, jadi biar bisa aku taruh di laci motor gitu ya. Nah ini karena terlalu banyak mungkin saldonya, ini susah ke clip hektar gitu ya, jadi kelepas-lepas gitu clip hektarnya, mungkin terlalu tebal. Padahal uangnya masih sedikit ya, dan kalau udah akhir bulan itu udah kempes lagi, karena kan aku udah simpan lagi di tabungan masing-masing ya, BNI sama pegadaian. Nah lanjut, kita cash stuffing untuk tanggal 24 ya, karena ini udah di week keempat, jadi wajib kita cash stuffing di tanggal 24 ya.
Ini budgeting aku per hari ya, budgeting aku harian. Jadi tiap dikasih Pak suami tuh aku langsung bagi-bagi kayak gini, dan tiap hari tuh aku evaluasi ya. Jadi kayak evaluasi, aku catat apa yang aku keluarin. Makanya itu biasa ada kertas-kertas kecil itu biar aku tahu apa yang aku catat di situ, apa yang aku keluarin uangnya ya. Nah, seperti biasa itu pegangan 3.000, groceries 7.000, food 15, gas galon 5.000, bensin 3.000, family 5.000, dan lain-lain itu 7.000. Billsnya hanya 15.000 doang. Terus saving sama ya di 20%, yaitu 15.000. Jadi total budget harian aku itu 75.000. Kalau total budget weekly itu 525.000 ya, karena 75.000 kali 7 hari dalam seminggu itu budgetnya 525.000. Nah, ini uang-uangnya untuk harian ya, bukan per minggu. Kalau per minggu itu lain lagi, itu kalau dihitung seminggu ya, karena ini aku budgetingnya harian, jadi hanya untuk 1 hari doang ya. Nah, udah tanggal 24 hari ini, jadi wajib kita coret. Tuh kan, nggak terasa ya udah mau akhir tahun depan itu udah bulan Desember. Jadi nggak terasa udah mau akhir tahun, terus tahun baru. Anak-anak udah mau libur gitu, jadi kita harus merencanakan libur kemana nih bulan depan ya. Nah, pegangan dapat 3.000 rupiah, lanjut groceries itu dapat 7.000 rupiah. Jadi 7.000 dikali 7 itu 49 ya. Total weekly-nya itu 50.000. Pokoknya tinggal kita atur-atur aja deh gimana baiknya. Yang penting pas tuh di 50.000 seminggu ya. Nah, kalau food ini 15.000 per hari, ini wajib 15.000, karena kalau kurang itu nggak bisa ya say, itu susah ya. Ini aku ganti sama uang receh 5.000-an biar tebal gitu. Padahal ini hanya untuk beli rempah-rempah doang sih. Yang penting kita wajib syukuri ya, berapapun itu penghasilannya, alhamdulillah. Nah, lanjut di gas galon itu dapat 5.000 rupiah. Oh ya bun, apa YouTube kali ini kan udah 500 subscriber ya, udah bisa monet atau gimana gitu ya, aku juga bingung. Kemarin aku cek itu di YouTube studio aku itu, subscriber aku kan udah 407 atau berapa ya. Terus di monet itu 500 subscriber itu aku kaget ya. Itu antara bener atau enggak ya? Gimana nih bunda-bunda semua yang baru mulai terus udah mau dekat dengan 500 subscriber, apakah itu nyata atau gimana gitu ya? Kalau memang sisa 500 subscriber terus udah di monet, wah itu alhamdulillah banget ya. Jadi gak capek-capek lagi sampai 1000 subscriber ya. Insya Allah ya, bisa yang belum monet itu segera dimonetisasi biar usaha kita itu gak sia-sia ya. Dan yang baru mulai budgeting itu semangat ya, baru meniti karir di dunia per YouTubean itu semangat ya. Jujur aja aku tuh buat budgeting ini dari bulan Maret, dan ini udah bulan berapa nih, November, udah berapa bulan ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, udah 8 bulan tapi belum dimonet itu ya. Yang penting kita tetap konsisten ya, dan ini benar-benar nyata ya, di dunia nyata juga, gak ada bohong-bohongan kayak gimana gitu ya. Nah, terlalu banyak curhat lagi aku kan. Ini udah selesai semua, udah masuk di posnya masing-masing. Tandanya budgeting aku kali ini, hari ini selesai ya. Ayo jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya
Terima kasih ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.